eh, minuman keras atau sweeping karaoke. Di situ ada centeng-centengnya yang jaga. Akhirnya jadi bentrok. Bentrok memakan korban. Tujuan kita ingin menutup tempat maksiat tadi. Tapi yang terjadi tempat maksiatnya tetap tidak bisa kita tutup karena dijaga oleh mereka, dan yang terjadi malah bentrok, ada korban. Sehingga mungkarnya tetap ada, malah terjadi mungkar lain, yaitu apa? Jatuh korban. Ini menurut saya ya, salah satunya amar ma'ruf munkar yang tidak memenuhi syarat. Makanya yang berhak untuk melakukan sweeping, yang berhak untuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat maksiat yang memang tidak berizin, itu diserahkan kepada aparat. Walaupun kita tahu, sebaiknya kita lapornya ke aparat yang memang punya kewenangan di sana. Nah, itu baru amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Kitab Risalah Jami'atul Maqasid karangannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Sang Maha Guru menjadi materi yang kita kaji. Semoga pengajian yang kita lakukan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada bangsa, negara, dan juga khususnya kepada Partai Kebangkitan Bangsa serta kita semuanya yang mengikuti pengajian pada sore hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, kesempatan, pertolongan sehingga sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk ngaji, menimba ilmu. Semoga kita masuk dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hoda min baitihi fi talabil ilmi bahwa fisabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu, niscaya mereka sedang di jalan Allah Ta'ala sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya tentu benar-benar bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Menjalankan berbagai ritual ibadah dengan khusyuk, dengan baik, dengan ikhlas, istiqomah, dan sungguh-sungguh. Karena Ramadan ini merupakan momentum yang istimewa. Dan benar-benar harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Serta kita harus sadar benar bahwa keberadaan kita di bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Karena kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, pada akhirnya nanti kita akan menyesal ketika Ramadan sudah lewat, Ramadan sudah selesai, sementara kita tidak bisa menggunakan, memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man lam ya'rif qadrun ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mengerti kadar kenikmatan ketika didapatkannya, maka dia akan baru merasakan betapa hebat kadar kenikmatan itu ketika kenikmatan itu sudah hilang dan pergi dari diri kita.
Contoh kecil seperti kesehatan. Sebenarnya nikmat yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi tidak kita sadari kadang-kadang karena kita sudah terbiasa merasa sehat. Baru kita akan mengerti nikmatnya sehat ketika kesehatan ini meninggalkan tubuh kita. Ketika kita diberi ujian sakit, baru kita paham betapa nikmatnya menjadi orang yang sehat. Juga salah satu hikmah atau rahasia di dalam bulan puasa atau dalam ibadah puasa ini adalah menumbuhkan rasa empati kita kepada sesama. Kita semuanya puasa dalam keadaan lapar, tapi kita jelas nanti berbuka ada yang akan dimakan, akan ada yang dikonsumsi jelas. Coba kita bayangkan mereka yang sudah menahan lapar, tidak hanya sehari, mungkin lebih dari sehari semalam. Dan belum bisa membayangkan apa yang akan dia makan selanjutnya. Itu salah satu hikmah dari atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Makanya dikisahkan wakilah Nabi Yusuf, wakilah Nabi Sulaiman, seorang nabi juga seorang raja. Beliau itu kalau waktunya makan, maka beliau perintahkan dulu semua anak buahnya untuk makan. Menteri-menterinya, keluarganya, pasukannya, rakyatnya disuruh makan semuanya. Kalau sudah makan semua baru beliau makan di waktu yang paling akhir. Kemudian ditanya beliau, kenapa wahai nabi, wahai raja? Panjenengan seorang nabi, seorang raja tentunya berhak untuk makan lebih dahulu sebelum yang lain. Tapi panjenengan kok mendahulukan atau menyuruh yang lain makan dulu baru yang panjenengan menyusul di waktu yang paling akhir. Beliau menjawab, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Aku takut kalau aku makan lebih dahulu, kemudian aku kenyang, kemudian aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Yang mungkin orang-orang lapar itu adalah rakyatku, adalah menteri-menteriku, adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Ini jawab beliau. Mari kita awali pengajian sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga pengajian kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, menambah semangat kita di dalam mengamalkan ilmu, dan menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah semangat kita untuk berjuang di tengah-tengah umat dan masyarakat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hadrati ali wa ashabi wa ikhwanihi minal amil mursalin wal awla'i wa syahdi as-salihin wa tabi'in wa khususan hadrati muallifi hadal kitab hadrati Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama Bashim Mawab Mabisri wa ila hadrati muassis Partai Kebangkitan Bangsa wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina amwati aqribina amwati talamidina tilmidatina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian yang kemarin
wa tajibus sholatu alaihi zadallahu syarafan ladaih. Wa tajibulan wajib apa sholatu maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zadahu muga nambahi ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala apane syarafan mulyane ladaihi ing dalem ngersani Allah taala. Wa tajibu fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang keri min kulli sholatin saking saben salat. Ini menjelaskan bahwa di dalam tahiyat akhir kita setiap salat itu wajib membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sarannya Salam Taufik itu dikatakan li'anna kulli ibadatin iftaqarat ila dzikrillahi iftaqarat ila dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal adzani was shalah. Bahwa semua ibadah yang membutuhkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti juga membutuhkan zikir kepada Kanjeng Nabi dengan cara membaca sholawat. Seperti adzan, ada asyhadu alla ilaha illallah, ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk sholat, ada baca Fatihah, ada baca tahiyat akhir, ada at-tahiyatul mubarakatus sholatul akhirih. Juga ada kewajiban membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita khutbah, kan juga ayat Al-Quran dan juga baca sholawat. Wakilah fil umri marotan, wakilan dan aturakan apa singkil fil umri marotan. Wajib apa maca sholawat ing dalam saumur marotan kelawan saambalan. Ada yang mengatakan bahwa membaca sholawat itu wajibnya seumur hidup sekali. Wakilah kulama dzukira. Wakilah dan aturakan apa kulama dzukira ing dalam saben oleh den sebut sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa bahkan wajib membaca sholawat itu setiap namanya Kanjeng Nabi disebutkan. Jadi setiap kita menyebutkan nama Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini, maka bagi yang mendengarkan itu wajib membaca sholawat. Ini sebagian pendapat ulama maka seperti itu. Wakilah fi kulli majlisin. Wakilan den aturake fi kulli majlisin ing dalam saben majelis. Dia mengatakan bahwa minimal di setiap majelis. Jadi setiap kita duduk majelis ilmu atau majelis yang lain, maka dianjurkan untuk membaca sholawat. Makanya ada sebuah hadis marfu yang mengatakan bahwa ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jifati himarin. Sebuah golongan yang duduk di sebuah majelis kemudian berpisah, artinya bubar majelis tersebut, dan di dalamnya tanpa ada sekalipun membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, illa tafarraqu an antana min jifati himarin, kecuali majelis itu sesungguhnya lebih bau amis dibandingkan dengan bangkainya himar. Artinya majelis yang tidak sekalipun menyampaikan sholawat kepada Kanjeng Nabi itu majelis yang seakan-akan lebih bau amis dibandingkan dengan ya Allah bangkainya himar. Wakila ghairu dzalika. Wakila tinaturakan apa ghairu dzalika liyani mengkono mazkur inna tasyahudil akhir ila akhirih. Wal fardu utawi kang aran wal fardu utai fardu wal wajibu lan wajib wal muhattamu lan muhattam wal lazimu lan lazim iku bimaknan kelawan nganggo makna siji. Jadi di sini kemudian menjelaskan bahwa lafadz fardu, wajib, muhattam dan lazim itu maknanya satu, yaitu apa? Wawalladzi yastahiqqus tsawaba fa'iluhu wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Yaitu
perilaku yang apabila dilakukan maka pelakunya mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka pelakunya mendapatkan dosa. Itu makna dari fardu atau wajib atau muhattam atau lazim. Suma innahu mengkon sak tenane fardu iku yang qasimu dadi kabagi apa fardu ila fardhi ainin maring fardu ain wa ila fardhi kifayatin lan maring fardu kifayah. Fa amma fardul aini mongko ana pun te fardu ain iku fawa mongko te fardu ain iku al-lazimu barang kang wajib ala kulli mukallafin ing atas saben mukallaf bi aini kelawan kahanane mukallaf. Wa idza qaman al-qur'an jumenengi bi kelawan fardil ain sapa al-ba'du sebagiane mukallaf layas kutu mongko ora gugur apa fardu ain anil baki saking wong kang keri. Contohnya kasolati koyo salat maktubah wa zakat lan zakat al-wajibah. Kemudian fardu atau wajib ini dibagi dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah, fardu kolektif. Saya kira itu maklum ya. Fardu ain itu adalah fardu yang diwajibkan bagi masing-masing kita, masing individu kita diwajibkan melakukannya. Sehingga kalaupun ada sebagian dari kita sudah melakukan, yang lain masih belum gugur kewajibannya. Contoh kayak sholat maktubah, sholat fardu, sholat wajib setiap hari. Nanti gak iso mamane wis sampean sing sholat asar aku gak melok sholat, aku nunut sampean sholate. Gak bisa diwakilkan atau gak bisa, bukan kewajiban kolektif tapi kewajiban personal, masing-masing wajib melakukannya. Termasuk seperti zakat fitrah atau zakat wajib yang lain. Wa amma fardul kifayah tiana pun tai fardu kifayah iku fawa mengkote fardu kifayah iku ala di idza qoma kang ari kalane jumenengi bi kelawan fardil kifayah sapa al ba'du sebagane menungso sakoto mongko gugur apa fardul kifayah anil baki saking wong kang keri. Contohnya karo disalami koyok jawab salam, wa sholatil janazati lan sholat jenazah, wa hifdzil qur'ani lan maca Qur'an, andhori kolbin saking lan apal Qur'an, andhori kolbin saking jobone ati, artinya hafal Qur'an secara apa ya, di luar kepala lah, gampangnya andhori kolbin itu di luar kepala. Apal Quran di luar kepala itu juga bagian dari fardu kifayah. Wal amri lan perintah bil ma'rufi kelan kebagusan, wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking barang kang mungkar. Bisarti kelawan syarate amar ma'ruf nahi mungkar. Wal qiyami lan jumenengi bil khirofi jamu khirfah. Bil khirofi kelan pira-pira penggawean an-nafiati kang manfaat al-muhtaji kang den butuhake apa ilaiha khirafin nafi'ah. Dan yang kedua dari pembagiannya fardu adalah fardu kifayah, fardu kolektif, yang apabila sebagian dari kita sudah melakukannya maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Contoh seperti rodis salam, menjawab salam. Jadi kalau kita berkumpul namanya saya ifsa'us salam, kayak saya ini menyampaikan salam itu namanya sunnah kifayah. Disunatkan secara kolektif. Namanya saya datang bareng-bareng banyak orang. Maka salah satu dari kami mengucapkan salam kepada jenengan itu sudah memenuhi himbauan atau kesunatannya ifsa'us salam, menyampaikan salam. Panjenengan yang sudah hadir atau yang menjadi mukhatab, maka di antara panjenengan salah satu wajib untuk menjawab salam itu. Apabila salah satunya sudah jawab, maka bagi yang lain kewajibannya menjadi gugur. Tapi kalau saya mengucapkan salam kok panjenengan semuanya yang hadir di sini gak ada yang jawab, dosa kabeh. Karena roti salam itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Gak seperti sholat jenazah, kemudian hafal Quran di luar kepala, amar ma'ruf nahi mungkar dengan syarat-syaratnya,
Amar ma'ruf nahi mungkar dengan syaratnya. Ini di dalam kitab fikih dijelaskan salah satu syaratnya apa? Salamatul akibah. Yaitu apa? Orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang kepada kemungkaran itu dijamin keselamatannya. Jadi kita juga nggak boleh ngawur. Namanya amar ma'ruf mungkar tapi resikonya besar bagi diri kita. Nah, maka itu nggak ada kewajiban. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Termasuk syaratnya lagi apa? Amar ma'ruf mungkar kita tidak menimbulkan kemungkaran lain yang bahkan lebih besar. Contoh ya, mohon maaf, kayak namanya sweeping. Ya. Ini menurut kitab-kitab yang kita belajari itu termasuk amar ma'ruf mungkar yang tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena yang berhak untuk katakan melakukan penertiban itu adalah aparat, bukan sipil. Karena kalau sipil yang melakukan, ini potensinya akan menimbulkan satu, mungkin akan bentrok, yang berarti tadi tidak memenuhi syarat salamatul akibah bagi orang yang melakukan amar ma'ruf mungkar. Yang kedua, potensinya akan menimbulkan mungkar yang lebih besar. Umpamanya kita sweeping minuman keras atau sweeping karaoke. Di situ ada centeng-centengnya yang jaga. Akhirnya jadi bentrok. Bentrok memakan korban. Tujuan kita ingin menutup tempat maksiat tadi. Tapi yang terjadi tempat maksiatnya tetap tidak bisa kita tutup karena dijaga oleh mereka. Dan yang terjadi malah bentrok, ada korban. Sehingga mungkarnya tetap ada, malah terjadi mungkar lain yaitu apa? Jatuh korban. Ini menurut saya ya, salah satunya amar ma'ruf mungkar yang tidak memenuhi syarat. Makanya yang berhak untuk melakukan sweeping, yang berhak untuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat maksiat yang memang tidak berizin, itu diserahkan kepada aparat. Walaupun kita tahu, sebaiknya kita lapornya ke aparat yang memang punya kewenangan di sana. Nah, itu baru amar ma'ruf nahi mungkar yang benar.